pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dapat yakin. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan melakukan absensi. Yang namanya Ibu panggil, nanti jawab hadir ya. Baik, Ibu. Viola, Hadir Ibu. Intan, Hadir Ibu. Najwa, Hadir Ibu. Kani, Hadir Ibu. Vita, Hadir Ibu. Iman. Hadir Ibu. Baik, hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita melihat masalah ini, kita akan membaca berita ini tentang Sungai Citarum. Ibu sudah membuka halaman webnya, beritanya di layar. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan berita tersebut? Saya Ibu. Baik, Viola, silakan. DLH Bandung Barat ditindaklanjuti dugaan pencemaran Citarum ke KLHK. Dikutip dari Ainus Jabar ID, ternyata limbah dari pabrik tersebut menunjukkan tingkat keasaman atau pH dan suhu air limbah yang melebihi ambang batas normal sesuai ketentuan. Memang ada dugaan pelanggaran yang dilakukan pabrik itu, sanksi pasti ada. Hanya saja karena perusahaan modal asing atau PMA, maka yang memutuskan sanksi administratifnya adalah dari pihak kementerian, kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DLH KBB Ijen Sarbudi Senin 25 April 2022. Pihaknya sudah melimpahkan hal ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk ditindaklanjuti terkait sanksi. DLH KBB hanya merekomendasikan saja bahwa pabrik tersebut memang melanggar dalam hal pengelolaan limbah karena langsung dibuang ke sungai. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dengan warga sekitar, lanjut dia bahwa pH yang keluar dari outfall pabrik itu melebihi ambang batas, yakni pH-nya mencapai 14 dan suhunya 40 derajat. Padahal maksimal pH yang ditoleransi berada di kisaran 7 sampai 9. Pelanggaran soal pH yang melebihi ambang batas selain itu terkait dokumen dan perizinan juga, ucapnya. Lebih lanjut dikatakannya semua dugaan pelanggaran tersebut sudah dimasukkan ke dalam dokumen pemeriksaan dan semua dokumennya sudah diserahkan ke kementerian. Saat ini petugas pengawas DLHKBB terus berhubungan dengan KLHK untuk tindak lanjutnya. Dokumennya atau berkas datanya sudah kami serahkan ada ke KLHK. Tinggal menunggu keputusan sanksi dari sananya, ucapnya. Diberitakan sebelumnya kondisi air Sungai Citarum yang berada di kampung Cibinbin RW 4 Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang KBB diduga tercemar oleh limbah industri. Limbah tersebut terbentuk busa berwarna putih dan mengeluarkan bau yang tak sedap. Baik, terima kasih Yola. Sekarang kita perhatikan permasalahan yang Ibu lanjutkan. Menurut kalian, apa yang terjadi pada air sungai ini berdasarkan berita yang baru saja kita dengar? Ada yang tahu? Sungainya tercemar limbah. Saya Ibu. Airnya berbuih dan berwarna keruh, Ibu. Ya, betul sekali ya. Berdasarkan berita terbaru, pH air sungainya itu mencapai 14, padahal normalnya itu 6 sampai 9. Kira-kira apa dampaknya nih? Ada yang tahu? Ikannya bisa mati, Bu. Ya. Saya Ibu, air tidak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benar sekali ya, pencemaran ini merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan. Hari ini kita akan mempelajari tentang teori asam basa untuk menganalisis dan mencari solusi masalah ini. Nah, kalian akan menjadi detektif yang menyelidiki kasus pencemaran sungai Citarum tersebut. Dengan menjadi detektif, kalian akan belajar memecahkan masalah nyata yang sedang terjadi di sekitar kita. Siap menjadi detektif hari ini anak-anak? Siap, Ibu. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita didik mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual terkait konsep asam basa melalui diskusi
kelompok. Yang kedua, peserta didik mampu memodelkan peran nyata dalam menangani kasus asam basa secara logis dan kreatif. Yang ketiga, peserta didik mampu bekerjasama dan bertanggung jawab dalam merumuskan, mencari data, serta melakukan hasil penyelesaian kasus asam basa. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang asam basa. Untuk pengertian asam basa, untuk asam sendiri, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan dalam air. Ion H+ ini sebenarnya tidak pernah berdiri sendiri di dalam larutan, melainkan gabung dengan molekul air atau H2O dan membentuk ion hidronium atau H3O+. Jadi, basa adalah zat yang dapat menghasilkan atau menerima ion hidroksida atau OH- dalam larutan. Dalam teori yang lebih umum, basa juga bisa berarti zat yang dapat menerima proton H+ dari asam. Selanjutnya ada teori asam basa, ada 3. Yang pertama ada teori Brustolowski, teori Arrhenius, dan teori Lewis. Untuk teori Arrhenius, asam menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basanya menghasilkan ion OH- dalam air. Untuk teori Brustolowski, asamnya memberi proton H+, sedangkan basanya menerima proton H+. Untuk teori Lewis, asamnya yaitu zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basanya zat yang menyumbangkan pasangan elektron. Selanjutnya ada sifat-sifat asam dan basa. Untuk sifat-sifat asam, yang pertama memiliki rasa asam, contohnya cuka dan lemon, dapat menghantarkan listrik dalam larutan karena mengandung ion, mengubah lakmus biru menjadi merah, dapat bereaksi dengan logam menghasilkan hidrogen H2 dan memiliki pH kurang dari 7. Selanjutnya, sifat-sifat basa memiliki rasa pahit dan rasa licin di kulit, contohnya sabun, mengubah lakmus merah menjadi biru, dapat menghantarkan arus listrik dalam larutan, dapat menetralkan asam menghasilkan garam dan air, bereaksi dengan lemak membentuk sabun, memiliki pH lebih dari 7. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh zat asam dan basa. Untuk contoh zat asam dalam kehidupan sehari-hari antara lain itu ada asam sitrat yang terdapat dalam jeruk, asam malat dalam apel, asam asetat dalam cuka, dan asam laktat dalam susu. Nah, untuk contoh zat basa dalam kehidupan sehari-hari ada natrium hidroksida yang terdapat dalam sabun, magnesium hidroksida dalam antasida, amonia dalam pembersih kaca, dan kalsium hidroksida dalam kapur sirih. Selanjutnya ada indikator asam basa. Yang pertama ada fenolftalein, ada lakmus, dan metil. Untuk fenolftalein tidak berwarna dalam asam, tetapi berubah menjadi merah muda dalam basa. Nah, untuk lakmus akan berwarna merah dalam asam dan biru dalam basa. Untuk metil jingga akan berwarna merah dalam asam dan kuning dalam basa. Nah, bisa dilihat ini skala pH dan pengukurannya. Dari yang asam ada asam lambung, air lemon, air apel, air tomat, kopi hitam, dan susu. Untuk netralnya ada air bening. Kemudian yang basa ada telur, baking soda, sabun cuci tangan, cairan amonia, cairan pemutih, cairan alkali pekat. Nah, setelah tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang materi asam basa dan kasus pencemaran sungai Citarum yang akan kita hadapi. Sekarang saatnya kita mulai investigasi dalam kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 tim detektif yang masing-masing memiliki misi khusus. Setiap kelompok akan menyelidiki kasus ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk kelompok 1 akan fokus pada analisis kimia lingkungan, kelompok 2 akan menyelidiki dampak ekonomi sosial, untuk kelompok 3 akan mengeksplorasi solusi teknologi untuk mengatasi masalah ini. Pembagian kelompoknya bisa dilihat di PPT-nya Ibu. Yang pertama, kelompok 1 ada Intan dan Ima, kelompok 2 Yola dan Najwa, kelompok 3 Vita dan Rani. Nah, sekarang bisa berkumpul sesuai kelompoknya ya. Baik, Ibu. Nah, apakah sudah
Kalian buat rumusan masalahnya berdasarkan studi kasus yang telah Ibu sampaikan tadi dan sesuaikan dengan aspek yang kelompok kalian dapatkan. Baik, Ibu. Waktu habis ya, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan rumusan masalahnya. Baik Ibu, jadi untuk perumusan masalah di bidang kimia lingkungan, kami telah mendiskusikan bahwa rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh limbah industri dengan pH 14 terhadap keseimbangan ekosistem perairan Sungai Citarum dan bagaimana efektivitas metode netralisasi kimia dalam menurunkan pH hingga memenuhi sapu buku. Bagus. Sekarang kelompok 2 silakan. Untuk yang urusan masalah dari sosial ekonomi, yakni seberapa besar dampak ekonomi dan kesehatan yang dialami masyarakat sekitar Sungai Citarum akibat pencemaran limbah basah, serta bagaimana strategi pemulihan yang efektif untuk mengembalikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya kelompok 3 silakan. Baik, untuk yang ketiga yaitu ada aspek teknologi. Nah, jadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana efektivitas implementasi teknologi IPL Every System dengan sensor IoT dalam memantau dan mengendalikan kualitas limbah industri secara real time, serta seberapa besar pengaruhnya terhadap pencegahan pencemaran limbah. Baik, bagus sekali ya. Sekarang kalian buat hipotesis untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Ibu beri waktu 2 menit dari sekarang. Baik, Ibu. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah Ibu. Sekarang kalian akan melakukan investigasi melalui studi literatur gunakan HP atau laptop kalian untuk mencari berbagai sumber yang tersedia seperti buku, jurnal, artikel ilmiah atau berita terkini. Nah, untuk kelompok 1, kalian menganalisis kimia lingkungan ya, fokuskan pada pencarian informasi tentang reaksi netralisasi. Baik, Ibu. Nah, untuk kelompok 2, kalian perlu mencari data tentang dampak pencemaran air terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi lokal. Nah, untuk kelompok 3, kalian bisa eksplor ya teknologi pengolahan limbah yang basah yang efektif untuk digunakan. Baik, Ibu. Nah, anak-anak, waktu investigasi sudah selesai. Sekarang Ibu minta perwakilan 1 orang untuk membuat dokumen dan masukkan semua hasil investigasi yang telah kalian kumpulkan. Adakah yang bisa membantu Ibu? Saya Ibu. Baik, terima kasih Intan. Untuk dokumennya nanti bisa di-set di grup kelas ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisi buku dokumen. Baik, Ibu. Ibu.
1 bisa disampaikan? Jadi untuk kelompok 1 hasil diskusi kami tentang pemecahan masalah dari aspek kimia lingkungan berdasarkan teori Arrhenius limbah basah dengan pH 14 mengandung konsentrasi ion OH- yang sangat tinggi besar 1 m dan bersifat kaustik dan merusak membran sel biota cair. Analisis kimia diperlukan menggunakan asam sulfat dan asam klorida dengan sistem dosis otomatis yang dikontrol oleh pH meter digital untuk mencapai pH netral yaitu 7 sampai 8. Proses netralisasi ini harus dipantau secara real time mengingat reaksi asam basa bersifat ekosistem dan dapat menimbulkan panas. Eksotrom dan dapat menimbulkan panas. Implementasi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang terintegrasi dengan teknologi membrana bioreaktor diperlukan untuk memastikan effluent yang dibuang ke sungai memenuhi baku mutu berdasarkan peraturan Menteri LHK nomor P-68/2016. Kemudian, proses netralisasi harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari kenaikan suhu yang drastis yang justru dapat membahayakan mikroorganisme dalam air. Penggunaan asam sulfat lebih direkomendasikan karena harganya yang ekonomis dan efektivitas netralisasinya yang tinggi. Selain netralisasi, diperlukan juga pengolahan lanjutan untuk menurunkan parameter pencemaran air seperti BOD dan COD dan TSS yang biasanya menyertai limbah industri tekstil. Monitoring berkelanjutan dengan sampling rutin mingguan perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas sistem pengolahan limbah. Penerapan prinsip produksi bersih di tingkat hulu juga sangat penting untuk mengurangi beban pencemaran. Industri harus mengoptimalkan penggunaan bahan kimia dan menerapkan sistem daur ulang air proses. Edukasi kepada pelaku industri mengenai pengolahan limbah yang benar dan penerapan teknologi ramah lingkungan akan menciptakan sustainable industrial practice yang mendukung kelestarian lingkungan Sungai Citarum. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 menyampaikan hasil investigasinya. Baik Ibu, dampak pencemaran terhadap masyarakat sekitar mencakup penurunan pendapatan nelayan hingga 70% akibat kematian ikan, peningkatan biaya pengobatan penyakit kulit dan pencernaan, serta penurunan nilai properti di kawasan bantaran sungai. Solusi yang ditawarkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk pemulihan ekonomi, pelatihan keterampilan alternatif bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, dan pembangunan unit pengelolaan air bersih komunitas. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam monitoring kualitas air melalui kelompok pengawas juga diperlukan untuk menciptakan rasa memiliki dan keberlanjutan program. Program pemulihan ekonomi harus disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah untuk masyarakat yang sebelumnya bergantung pada perikanan dapat dikembangkan budaya ikan dalam kerang jaring apung dengan sistem sirkulasi air produk. Bagi masyarakat di sektor pertanian perlu introduksi teknologi irigasi yang tidak bergantung pada air sungai langsung. Pelatihan kewirausahaan berbasis digital juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi generasi muda di sekitar daerah Citarum. Aspek kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dengan menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala dan penyediaan air bersih melalui mobil tangki selama proses pemulihan berlangsung. Kerjasama dengan puskesmas setempat untuk program surveillance kesehatan lingkungan dan mendeteksi dini dampak pencemaran terhadap masyarakat. Pembentukan forum multi pihak yang melibatkan pemerintah, industri, akademis, dan masyarakat diperlukan untuk koordinasi yang efektif. Baik, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Baik Ibu, waktu kelompok 3 menyampaikan analisis teknologi. Ini analisisnya inovasi teknologi yang dapat diimplementasikan berupa integrated system yang menggabungkan netralisasi otomatis, reverse osmosis untuk daur ulang air, proses
Saya Ibu. Ya Intan. Untuk deadline pengumpulannya kapan ya? Nah, untuk pengumpulan laporannya dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Dan semua anggota harus berperan aktif dalam penyusunan laporan tersebut. Apakah dipahami anak-anak? Bisa Ibu. Nah, setelah kaji, kita lakukan investigasi mendalam tentang pencemaran Sungai Citarum. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan. Pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini didapatkan kesimpulan yaitu pencemaran air akibat pH tidak normal merupakan masalah yang kompleks sehingga melibatkan faktor industri, regulasi dan kesadaran masyarakat. Lalu pendekatan ilmiah melalui netralisasi kimia dan pengolahan limbah terbukti efektif menangani masalah pH ekstrim. Dan yang terakhir, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk pencegahan berkelanjutan. Kesimpulan yang bagus ya. Sekarang mari kita lakukan refleksi pembelajaran. Siapa yang mau berbagi tentang hal baru apa yang kalian pelajari pada pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan Yola. Jadi setelah kita mempelajari materi yang telah kita pelajari hari ini tuh saya belajar bahwa pencemaran air itu bukan hanya sekedar masalah lingkungan, tapi juga melibatkan aspek kimia lingkungan, sosial ekonomi, dan juga teknologi. Terus saya paham bagaimana pH yang tidak normal itu dapat merusak ekosistem perairan dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain itu, saya juga belajar cara menganalisis masalah dan solusi berdasarkan data yang valid. Ya, bagus sekali ya. Lalu kegiatan apa yang paling menarik menurut kalian pada pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu, Ya. saya paling menikmati saat diskusi kelompok di mana kami bisa saling bertukar pendapat dan ide saat menjadi detektif dengan menyelidiki kasus pencemaran sungai, memberikan pengalaman belajar yang unik dan tidak terlupakan. Nah, bagus ya. Sekarang adalah kesulitan yang kalian alami selama proses pembelajaran. Lalu bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut? Saya Ibu. Ya, Intan. Jadi awalnya itu saya kesulitan memahami hubungan antara teori asam basa dengan kasus pencemaran sungai yang nyata. Selain itu, mencari sumber referensi yang tepat dan terpercaya juga cukup menantang. Cara saya mengatasinya itu dengan diskusi dengan kelompok. Dalam mencari referensi, saya belajar memanfaatkan jurnal online dan artikel ilmiah yang terpercaya. Nah, tepat sekali ya. Itulah pentingnya kolaborasi dan interaksi dalam pemecahan masalah. Itu bangga dengan proses pembelajaran kalian hari ini. Untuk teman selanjutnya, kita akan membahas apa lengkap yang sudah kalian buat dari hasil investigasi kalian hari ini. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Dapat diakhiri.